أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita aturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala rahmat, inayah serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahman di dalam istilah kali ini, ya tentunya dalam rangka mengkaji bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum memulai, tentunya kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki, di mana kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang bisa bersambung dari dunia ke akhirat. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Dan ini merupakan salah satu doa yang paling sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kebaikan itu coba kita bawa dari dunia sampai ke negeri akhirat. Karena itulah kebahagiaan yang hakiki. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki, maka hendaknya dia menguasai 3 perkara. Perkara yang pertama itu adalah idza u'tiya syakar. Yang kedua idza betuliya sabar, dan yang ketiga adalah idza adnaba astaghfar. Itu yang pertama idza u'tiya syakar, yaitu ketika diberi dia sanggup untuk bersyukur. Dan dalam permasalahan syukur ini merupakan sebuah perkara yang memang bisa dikatakan banyak dari kita yang kurang di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu sangatlah banyak. Dan kalau memang kita mau membandingkan antara jumlah nikmat dengan jumlah syukur, maka kita akan dapatkan bahwa masih ada gap atau jurang yang sangat lebar antara nikmat yang Allah berikan dan juga bagaimana syukur yang telah kita realisasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengumumkan bahwa barang siapa hamba yang mampu bersyukur, maka itulah cara menjaga nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala telah membuat mengumumkan. Apa pengumumannya? Pengumumannya la in syakartum, kalau kalian mampu untuk bersyukur, bukan cuma sekedar menjaga nikmat itu tetap ada pada diri kita dan keluarga kita, tetapi bahwa Allah Subhanahu wa taala pun juga akan menambah, la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala justru malah akan menambah nikmat tersebut. Tetapi bersamaan dengan pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, kenapa masih ada jurang yang sangat lebar antara jumlah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan juga bagaimana cara kita bersyukur? Masih sangat lebar. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang tentang nabi kita, Nabi Nuh alaihissalam, bahwa Nabi Nuh itu adalah innahu kana 'abdan syakur. Bahwa Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Bukan cuma sekedar bisa bersyukur, tetapi pandai bersyukur. Dan orang yang pandai bersyukur ini, Allah Subhanahu wa taala telah bilang bahwa wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hambaku yang pandai bersyukur itu sangatlah sedikit. Sehingga kebanyakannya manusia itu memang jurangnya pasti lebar. Kenapa bisa lebar? Karena kurang pandai bersyukur. Kalau dia pandai bersyukur, maka otomatis jumlah nikmat Allah segini, makin lama dia makin naik. Jurangnya itu makin sempit. Sedangkan kebanyakannya manusia adalah jumlah nikmatnya banyak, tapi rasa syukurnya sedikit. Sehingga disinilah bentuk atau ruang introspeksi memperbaiki diri kita sendiri. Maka kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mampu menutup gap ini, sehingga dia bisa merubah dirinya menjadi orang yang pandai bersyukur, maka dia sudah memegang salah satu kunci kebahagiaan yang hakiki. Jadi yang pertama itu adalah idza u'tiya syakar. Ketika diberi, dia sanggup untuk bersyukur. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia telah memenuhi 3 hal. Yang pertama, dia akui bahwa seluruh nikmat yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang datang kepada kita faminallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ada Ustaz, dari teman, dari tetangga, dari orang tua, itu cuma sebagai perantara aja, wasilah saja. Tetapi dalam akidah kita harus meyakini bahwa semuanya sumbernya itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini yang pertama. Yang kedua, diucapkan dengan lisan, minimalnya dengan alhamdulillah. Wah, kalau dalam akidah kita percaya bahwa sumber yang memberi kenikmatan Allah, terus minimumnya mengucapkan alhamdulillah, ini gampang. Ya memang gampang, nomor 1 dan 2 ini mudah insya Allah. Tapi yang susah ini nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah tidak menggunakan nikmat tersebut dalam bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan maksiat kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua maksiat yang kita gunakan sebenarnya kita telah menyalahgunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Semua maksiat yang kita gunakan, semua maksiat yang kita laksanakan, kakinya dari Allah, lidahnya dari Allah, waktunya dari Allah, duitnya dari Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih nikmat, kita justru bukannya menggunakan nikmat tersebut untuk bersyukur, malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika demikian kriteria syukurnya, maka kita langsung tahu, oh iya, pantas jurang antara jumlah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dan jumlah syukur yang diberikan kepada kita, jumlah syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih tidak sebanding. Sehingga untuk menilai diri kita sudah pandai bersyukur memang masih jauh. Ruang inilah yang perlu kita perbaiki. Kalau bisa diperbaiki, satu kunci kebahagiaan hakiki insya Allah boleh dipegang. Kemudian yang kedua, kata Ibnul Qayyim, adalah idza betuliya sabar, yaitu orang yang ketika diuji dia sanggup untuk bersabar. Kalau permasalahan syukur ada tantangannya, sabar pun demikian. Sabar itu ada tantangannya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, innamas sabru 'inda sadamatil ula, bahwa kesabaran itu pada hantaman yang pertama. Musibah datang, cobaan datang, pas ketika datang kita sanggup untuk bersabar. Jadi pada hantaman yang pertama. Sedangkan biasanya cobaan datang, musibah datang, kita nggak langsung sabar. Kita ngeluh dulu, aduh kenapa kejadian lagi ya? Aduh kok kayak begini ya? Telepon teman, bro ini gimana ya cara nyelesain masalahnya? Telepon orang tua, Pak kira-kira bisa bantu apa enggak? Bu kayak begini gimana ya ini masalahnya. Nanti kalau udah nggak ada jalan keluar lagi, baru deh kita bilang, ya udahlah kita sabarin aja. Padahal bukan kayak gitu. Rasul alaihi salatu wasallam justru mengatakan innamas sabru 'inda sadamatil ula, sabar itu pada hantaman yang pertama. Sehingga syukur ada tantangannya, sabar pun demikian. Ketika musibah datang, bisakah kita langsung sabar? Kalau memang bisa, setiap kali ada cobaan datang kita sanggup untuk bersabar, maka kita sudah insya Allah memegang 2 kunci kebahagiaan. Tinggal kunci yang terakhir. Kunci yang terakhir itu adalah wa idza adnabastaghfar. Ketika melakukan kemaksiatan langsung bisa beristighfar. Karena kebanyakannya adalah ketika kita melakukan kemaksiatan, entah dulu istighfarnya, dinikmati dulu kemaksiatannya, di planning dulu, mungkin mau nyoba 1 kali 2 kali lagi. Ada bahkan orang yang entahlah tunggu nanti umur 45, umur 55 baru nanti kita berhenti. Maka yang seperti ini banyak. Padahal hamba itu dituntut ketika dia melakukan kemaksiatan, dia dituntut untuk langsung beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Bahwa orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan orang-orang yang enggak punya dosa. Semua dari kita pasti punya dosa. Tetapi yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika mereka melakukan kesalahan, dzakarullah, ingat Allah, fastaghfaru, langsung beristighfar. Ini dia yang spesial. Melakukan kesalahan pasti, namanya Bani Adam, pasti ada dosa, pasti ada kesalahan. Tetapi apakah setiap kesalahan yang datang kepada kita, yang kita lakukan, itu langsung bisa diimbangi dengan istighfar, dengan taubat dan nasuha atau enggak? Ini dia yang menjadi tujuan.
Kalau tiga-tiganya ini kita pegang, maka insya Allah kunci kebahagiaan yang hakiki udah kita pegang. Bahagia dunia yang akan dilanjutkan dengan kebahagiaan akhirat. Dan seorang hamba di dalam 24 jam dalam seharinya, insya Allah nggak keluar dari tiga keadaan ini. Apakah dia sedang mendapatkan nikmat? Apakah dia sedang mendapatkan ujian? Atau dia sedang bermaksiat? Nggak ada lagi keadaan yang keempat, nggak ada. Nggak ada. Apakah kita lagi enak, lagi dapat nikmat? Apakah kita lagi diuji? Atau kita sedang bermaksiat? Ya udah, tiga itu aja. Sehingga kalau tiga ini bisa kuasai, alhamdulillah. Mudah-mudahan disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan kita sehingga kita semua bisa diberikan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan di dunia yang sampai nanti kita akan bawa kebahagiaan ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, insyaallah kita masuk kepada hadis yang ke-24 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan sebuah riwayat an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa an rabbih azza wajalla, dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan hadis yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bilang Allah berfirman begini, tetapi bukan ayat Al-Qur'an. Kalau Allah berfirman demikian tapi merupakan ayat dari Al-Qur'an, ya berarti firman Allah. Dia masuknya itu adalah ayat Al-Qur'an. Tapi kalau bukan ayat Al-Qur'an, maka masuknya itu sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi. Sehingga bedanya kalau ayat Al-Qur'an itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, kata-katanya itu persis apa yang Allah bilang dari atas langit, persis disampaikan ke malaikat Jibril, persis disampaikan ke Rasul alaihi salatu wasallam, persis Rasul alaihi salatu wasallam kemudian sabdakan atau keluarkan dengan lisan yang mulia, persis. Jadi letter-letternya itu persis. Kalau hadis qudsi itu kayak kalau misalnya manusia itu kayak apa ya? Ya mungkin bisa didekatkan dengan lamunan gitu ya. Ya tentunya bukan lamunan karena Nabi alaihi salatu wasallam menerima wahyu gitu. Terima wahyu, garis besarnya demikian, tapi diungkapkan dengan bahasa yang Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ini seperti inilah bentuk dan diantara beda hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Dan hadis qudsi kalau dibaca nggak ada pahalanya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Quran setiap kali dibaca satu hurufnya ada pahalanya. Sehingga ini merupakan dua pembeda terbesar antara mana ayat Al-Quran, mana hadis qudsi. Kalau ayat Al-Quran, maka yang disampaikan itu memang ada rantai sanadnya dari Allah Tabaraka wa Taala ke malaikat Jibril ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan isi dari redaksinya itu nggak bisa dirubah. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala bilang dari atas Allahu Akbar, nyampe ke bumi nggak bisa Nabi bilang Allahul Azim, walaupun sama-sama sebenarnya Allah Maha Besar. Nah ini nggak bisa. Kalau ayat Al-Quran harus letter-letternya pun sama. Tetapi kalau hadis qudsi garis besarnya begini loh. Nanti gimana diungkapkannya, nah itu masih ada kelonggaran. Sehingga ini perbedaan yang pertama. Tentunya perbedaan yang kedua, bahwa kalau Al-Quran dibacanya doang itu merupakan ibadah. Adapun hadis qudsi, maka huruf per hurufnya memang nggak ada pahalanya. Ya, tentunya kalau dipasang niat untuk tafakuh fiddin, untuk mempelajari agama, ya bisa dapat. Tetapi secara zatnya maka memiliki kedudukan yang berbeda. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ini hadisnya panjang nih Pak, insyaallah kita baca satu persatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, dan aku juga menjadikan kezaliman itu haram atas kalian.
Sehingga ketika dosa kezaliman itu diharamkan, maka yang pertama kali mengharamkannya itu adalah Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Atas dirinya sendiri. Dan ini merupakan sesuatu yang besar. Kenapa? Karena biasanya kezaliman itu muncul ketika punya kekuasaan. Kalau nggak punya kekuasaan, nggak mau zalim sama siapa. Tapi kalau misalnya punya kekuasaan, ini rentan dengan kezaliman. Sehingga orang yang punya kekuasaan, dia sanggup untuk saya berikan haknya apa enggak. Kalau saya berikan, apakah saya berikan sebagian atau saya berikan sepenuhnya. Ketika hal tersebut tidak ditunaikan dengan baik, maka disitulah kezaliman terjadi. Disitulah kezaliman terjadi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa sekalipun itu telah menegaskan bahwa saya yang paling berkuasa aja gak pernah zalim. Sedangkan kamu yang kuasanya masih dikit, masa sih zalim? Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharram. Dan saya menjadikan kezaliman itu merupakan sesuatu yang diharamkan atas sesama kalian. Atas sesama kalian. Tapi pelajarannya itu, bahwa kezaliman itu erat kaitannya dengan kekuasaan. Allah yang maha kuasa enggak zalim. Kenapa kita yang kekuasaannya dikit justru malah lebih banyak zalimnya? Lebih banyak kezaliman. Dan permasalahan kezaliman ini adalah secara definisi syariat itu adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi kalau memang harusnya dapat A, tetapi kita ganti jadi B, ganti jadi Z, yang harusnya ditempatinnya A, tetapi justru ditempatin yang lain, itulah kezaliman. Kezaliman. Makanya kesyirikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala definisikan juga sebagai bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Kenapa kesyirikan dikatakan kezaliman? Karena hak Allah itu, tempatnya itu adalah untuk diibadahi satu-satunya. Sehingga ketika ada peribadahan yang ditempatkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini ibadah yang telah ditempatkan bukan pada tempatnya. Maka kalau ditujukan bukan pada yang berhak, maka itulah dia kezaliman. Dan kezaliman ini merupakan kezaliman yang paling besar. Tapi secara definisi, kapan sesuatu itu diberikan yang bukan pada tempatnya, itulah definisi kezaliman itu. Makanya Rasul SAW membagi kezaliman itu menjadi 3. Kata Rasul SAW, az-zulmu tsalath. Kezaliman itu ada 3. Yang pertama, zulmun la yughfar. Kezaliman yang tidak akan diampuni. Apa kezaliman yang tidak akan diampuni? Ya kesyirikan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sehingga orang hamba di dunia melakukan kesyirikan, belum taubat, dibawa ke akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Sehingga kalau kita bayangkan Allah yang Ghafur Rahim, yang Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, tetapi karena dosa syirik itu terlalu besar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mengampuni. Sebesar itu dosa syirik. Sehingga kalau dibawa sampai mati belum taubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Maka ini merupakan jenis kezaliman yang pertama, zulmun la yughfar. Kezaliman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ampuni. Yang kedua itu adalah zulmun qad yughfar. Kezaliman yang mungkin diampuni. Apa jenis kezaliman yang mungkin diampuni? Jenis kezaliman yang mungkin diampuni itu adalah ketika kita melakukan kemaksiatan yang sifatnya itu adalah individu. Jadi urusannya cuma kita doang, untuk kita doang, gak merugikan orang lain.
Nah, ini termasuk kezaliman yang mungkin diampuni. Lah, Ustaz, kok maksiat dikatakan kezaliman kepada diri sendiri, itu maksudnya gimana sih? Karena diri kita, jiwa kita itu sebenarnya memiliki hak. Jiwa kita itu memiliki hak untuk dituntun masuk surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Jiwa-jiwa yang tenang, sini masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu hak jiwa kita. Hak jiwa kita itu gimana caranya kita membawa jiwa kita masuk ke dalam surga. Kalau ternyata yang kita berikan kepada jiwa kita justru yang mendekatkan diri kepada neraka, sebenarnya kita zalim kepada diri sendiri. Menempatkan sesuatu yang harusnya dibawa ke surga, malah dikasih untuk mendekatkan kepada neraka. Nah, makanya dalam permasalahan maksiat, dalam permasalahan pelanggaran syariat, itu biasa Allah Subhanahu wa taala bilang, barang siapa yang menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri, perasaan saya nggak sakit-sakit, nggak merasa gimana, nggak. Menzalimi diri sendiri karena kita memberikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Tempat jiwa kita itu ditaruh sesuatu yang memang mampu mendekatkan ke surga, malah dikasih sesuatu yang mendekatkan kepada neraka. Zalim sama diri sendiri. Tetapi zalim kepada diri sendiri ini adalah kezaliman yang mungkin diampuni. Tetapi hamba yang cerdas itu adalah hamba yang gak akan mau ngambil resiko. Ini hamba yang cerdas. Dalam artian gini, kalau kita misalnya punya janji, atau mungkin kita mau ke kantor deh, atau pergi ke sebuah tempat, kita udah lagi ngejar-ngejar supaya nggak telat, sampai naik Gojek segala, kita akan tanya, "Bang, ini belok kanan atau belok kiri?" Kata Bang Gojeknya, "Kiri macet Bang, kanan aja." "Oh, udah kanan aja." Gak berani kita ngambil kiri, ngambil resiko antar kena macet, gak mau. Untuk masalah jalanan macet, supaya nyampe kantor nggak telat, supaya nyampe undangan nggak telat, itu aja kita nggak mau ngambil resiko. Tapi kenapa giliran negeri akhirat, masalah maksiat dan dosa, surga dan neraka, justru kita malah ngambil resiko? Kan mungkin diampuni, sama, kan mungkin nggak macet, kan mungkin lebih cepat, iya sama, kan mungkin juga terjerumus, kan mungkin masuk surga, ya sama. Masalah jalanan aja kita sampai sensitif kayak begitu. Ntar kalau macet gimana? Hatta telat 10 menit, 15 menit aja kita perhitungan. Wah, 15 menit lebih lama, kok di sini aja deh. Dan naik motor mungkin ada jalan tikus atau kayak gimana. Untuk jalanan aja kita begitu, nggak mau ngambil resikonya terkait jalanan macet. Tapi giliran permasalahan negeri akhirat, udah gampang. Entar kan sesama para hamba ini, kata Rasul alaihi salatu wasallam, zulmun la yutraku, kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Artinya akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala gimana pun juga. Ya, kalau misalnya kata orang zaman sekarang, tunggu entar gue tuntut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, itu akan ada dan akan ada prosesnya. Menunaikan utang kezaliman itu akan ada dan gak akan ditinggalkan, kata Rasulullah SAW. Ini merupakan jenis zulmun la yutraku, gak akan ditinggalkan, pasti diproses. Saking pastinya diproses, Rasul SAW sampai mengungkapkan di dalam firman yang lain, dalam sabda yang lain, "Al-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman itu merupakan zulumat, kegelapan. Zulumat itu bentuk jamak atau bentuk plural lah kalau dalam bahasa Inggris. Jadi diungkapkan oleh Rasul SAW, kezaliman itu bentuk kegelapan di dalam jumlah yang banyak nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena memang hari kiamat itu gelap. Hari kiamat itu gelap. Yang bisa menerangkan itu adalah cahaya amalan kita. Sebagaimana nanti ketika kita telah menyelesaikan hisab, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan cahaya kepada orang tersebut. Kalau hisabnya bagus, maka cahayanya bagus. Kalau hisabnya buruk, maka cahayanya pun redup. Kalau ternyata dia orang munafik, Allah pun juga akan pura-pura masih cahaya, yang nanti di tengah jalan itu cahaya akan redup. Sebagaimana dulu mereka berpura-pura beriman di dalam ketika masih di dunia.
Dan ini nanti misalnya Bapak Ibu mau lihat ada di dalam surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid itu orang-orang munafik akan bilang kepada orang-orang yang beriman. Jadi setelah dihisab, maka para malaikat itu menyuruh kita itu, silahkan Pak, silahkan jalan menuju Sirat. Dan itu gelap. Itu gelap. Saking gelapnya orang itu bisa jalan kalau ada cahayanya. Kalau misalnya kita maksain udah gelap tetap jalan, bisa nyasar. Masalahnya nyasarnya kemana? Kan gitu. Ini nyasarnya kemana, Sat? Ya nyasarnya nyemplung, nyebur ke neraka jahanam, waliyadzubillah. Makanya orang munafik ketika dikasih cahaya yang pura-pura sama Allah Subhanahu wa taala, ini cahaya di tengah jalan mati, mereka nggak berani jalan. Aduh, kok mati? Dia lihat ada cahaya di depan dari cahayanya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid, orang munafik akan bilang, "Unzuruna, tungguin kita dong. Naqtabis min nurikum, atau enggak bagi sedikit deh cahayanya. Coba bagi sedikit." Maka kata orang-orang yang beriman, "Qilarji'u wara'akum faltamisu nura." Silahkan kamu balik aja kalau emang masih bisa balik ke bumi berbuat baik untuk mengumpulkan cahaya, silahkan aja. Tapi udah hari kayak gini nggak ada bagi-bagi cahaya, nggak mau, enak aja. Iya nggak ada. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Jadi jawaban dari orang yang beriman pun ketus. Sebagaimana orang-orang yang beriman ketika di dunia biasa diketusin sama orang-orang munafik biasa. Sama, nanti di akhirat kita pun juga akan ketus kepada orang-orang munafik. Ketika dipanggil, bagi cahaya, enggak. Balik lagi aja kalau bisa. Kumpulin cahaya di dunia tuh. Ntar balik lagi ke sini. Ya, cuman itu kan jawaban ketus gitu ya. Padahal kita sama-sama tahu ya itu nggak akan terjadi. Faltamisu nura, silakan cari cahaya tempat lain. Balik aja kalau bisa. Itu saking menggambarkan bahwa saat itu gelapnya luar biasa. Gelapnya luar biasa. Sehingga dari fase tempat hisab menuju Sirat butuh cahaya. Ketika nyebrang Sirat itu pun juga butuh cahaya. Butuh cahaya. Cahayanya makin terang, ya Siratnya makin kelihatan, jalan makin lancar, bisa lebih cepat. Tapi kalau cahayanya redup, ya itulah kenapa ketika orang berjalan di atas Sirat kecepatannya berbeda-beda. Ya diantaranya salah satu sebabnya itu karena memang amalan itu menentukan kecepatan jalan dan juga cahaya yang ada di sekitar orang-orang tersebut. Makin bagus amalannya, cahayanya terang, jalannya cepat, layaknya kilat atau kejapan mata ataupun kuda perang, kata Rasul SAW. Tapi kalau yang seadanya, ya mungkin ada yang lari, ada yang jalan kaki. Kalau yang kurang-kurang, ada yang merangkak, ada yang jongkok. Nah, ini yang rentan kena dengan yang namanya kalalib atau apa nih? Kail yang menyambar-nyambar. Nah, ini yang rentan. Tapi semuanya itu menggambarkan bahwa memang nanti di hari kiamat itu gelap. Dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu diibaratkan dengan sebagai kegelapan di hari kiamat. Jadi bisa dibayangkan nanti setelah kita udah padang mahsyar lolos, hisab lolos, sampai ke Sirat lolos, dikumpulin di sebuah padang atau sebuah lembah yang namanya Qantoroh. Nah disitulah akan dihisab kembali tentang kezaliman la yutraku, kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Sebelum masuk surga nih Pak, satu langkah lagi kita udah mengantri masuk pintu surga, tetapi dikumpulkan di lembah Qantoroh, mana orang yang telah menzalimi. Nah itu semuanya. Makanya Rasul SAW bilang, tahu nggak orang yang bangkrut? Ya tahu ya Rasul, orang bangkrut yang nggak punya uang, nggak punya harta. Ya, itu menurut definisi kita. Tapi kata Rasul SAW yang lebih bangkrut dari itu sebenarnya ada, yaitu yang dia sudah capek-capek ngumpulin bekal sampai ke lembah Qantoroh, maka bekalnya ini angus. Kenapa bisa angus? Ditagih sama orang yang telah dia zalim. Ditagih. Ini ya Allah, ini dulu pernah ngedzalimin saya. Pernah ngedzalimin saya. Saya mau pahalanya ya Allah. Mau pahalanya. Ini orang pernah ngedzalimin saya ya Allah, saya mau pahalanya. Dicek, wah pahalanya udah habis. Oh pokoknya saya tetap mau ditunaikan dosa saya buat dia.
sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Sehingga saat itu harus dibayar. Kezaliman itu harus dibayar. Harus dibayar. Dan kalau misalnya terkait permasalahan dunia aja orang sampai berantem, kita udah pernah ya bilang. Permasalahan dunia aja, ya misalnya rebutan warisan, misalnya jumlah 50 juta aja antara adik kakak, adik tiba-tiba dikasih lebih 50 juta, kakaknya kurang, kok bisa berantem? Lo kok udah 50 juta lebih? Harusnya gua dong gini segala macam. Nggak bisa gini. Adiknya nggak mau ngasih, kakaknya juga tetap nuntut. Udah, tahun depan nggak lebaran. Pak nggak usah minal aidin sama dia, nggak usah. Itu untuk barang 50 juta. Sedangkan di akhirat ini terkait tentang ini surga mau kafling yang mana. Udah bukan cuma 50 juta ini Pak. Mau surga bawah, surga atas, tengah, atau surga Firdaus. Kita bakalan mau, oh kayak begitu. Gimana caranya supaya nyampe surga yang lebih atas? Harus lebih banyak pahalanya. Oh ini orang yang dulu pernah zalimin saya. Kamu mau gak pahalanya dia? Mau, balikin sini. Mau. Orang 50 juta aja di dunia kita sanggup untuk berantem, untuk memutus silaturahmi kok. Apalagi kalau nanti di akhirat terkait kita ditempatkan surga yang mana. Pasti kita akan tunduk. Dituntut. Sehingga dari sini kita harus hati-hati. Artinya kezaliman pasti akan ada dari diri kita. Susah untuk bersih 100% dari kezaliman. Itu merupakan sesuatu yang mungkin ya sulit untuk direalisasikan. Tetapi kalau memang harus zalimnya sesuatu orang-orang yang mungkin bisa dihitung pakai jari, dan bekal kesolehan kita, bekal baik kita itu insya Allah bisa bayar. Kalau yang dizalimin 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya mungkin aja, ya mungkin masih bisa kebayar, bisa kebayar pakai sholat sunnah, bisa kebayar pakai sedekah, bisa kebayar pakai amalan-amalan yang lain. Tapi kalau yang dizalimin udah jutaan orang, subhanallah. Misalnya ya korupsi duit umat, subhanallah, itu jutaan orang, itu luar biasa, nggak kebayang. Jutaan itu bakalan nuntut. Itu jutaan Pak, jutaan orang. Jadi bukan cuma 1-2 orang, jutaan. Subhanallah. Atau kemarin yang Pertalite jadi Pertamax, subhanallah. Itu berapa orang yang akan nuntut dia, yang nuntut mereka? Bukan cuma 1-2 itu, bisa jutaan. Itu gimana cara bayarnya? Mau dibayar berapa juta sholat sunnah? Mau berapa kali kita sholat sunnah? Mau bayar jutaan utang kezaliman? Ini orang-orang yang betul-betul akan bangkrut, sebangkrut. Sehingga ini merupakan kezaliman yang perlu sama-sama kita waspadai. Kezaliman yang berbentuk kesyirikan, awas hati-hati. Kezaliman kepada diri kita sendiri yang berbentuk kemaksiatan, cepat-cepat diistighfar. Dan kezaliman kepada orang lain, cepat-cepat dikembalikan haknya, supaya kita nggak menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Makanya di dalam hadits qutsinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fala tadzalamu. Jangan menzalimi antara yang satu dengan yang lain. Jangan. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu adalah tersesat kecuali siapa yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya akan aku berikan hidayah. Sehingga manusia itu pada asalnya itu adalah tersesat. Kita nggak ngerti apa-apa. Kemudian yang bisa bikin kita ngerti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
Allah lah yang Ar-Rahman, yang mengajarkan kepada kalian Al-Quran. Sehingga semua amalan-amalan yang kita punya itu sebenarnya bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Dan kalau misalnya kita lihat, subhanallah, iya, dari sekian banyak manusia, tiba-tiba Allah pilih kita menjadi orang Islam. Dari sekian banyak manusia, Allah yang nyuruh kita untuk taat sholat 5 waktu. Itu baru Islam sama sholatnya aja. Kalau mau main persen-persenan, kita akan merasa, ya Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Untung gak jadi orang yang bukan Islam. Coba kebayangkan, gimana caranya kalau misalnya ternyata ditakdirkan jadi orang yang bukan Islam, terus dihidupkan pada zaman sekarang, ngelihat Islam kayak begini, kaum muslimin kayak begitu. Kita sampai, kalau setiap ada orang yang mu'alaf masuk Islam, itu dalam hati itu kita sampai ngerasa, subhanallah, ini keajaiban luar biasa. Dia dapat hidayah dari mana ini? Kok bisa tiba-tiba tertarik sama Islam? Dari sekian framing luar biasa tentang Islam itu jelek, Islam itu kuno, Islam itu terbelakang, Islam itu susah, Islam itu sumber terorisme, Islam itu begini, dia tiba-tiba tetap mau masuk Islam. Subhanallah, tidak dari mana ini orang? Itu keajaiban dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang baru Islamnya, belum sholatnya, belum sedekahnya, belum birrul walidainnya, belum semuanya. Kalau kita hitung-hitung, iya sudah bisa begini, itu Allah yang kasih. Itu Allah yang kasih hidayah. Sehingga kita nggak perlu sombong. Wah, saya udah begini, bisa begitu, bisa begini. Enggak, itu semuanya Allah yang kasih. Allah yang kasih hidayah. Makanya orang-orang yang masuk surga sekalipun, ketika mereka masuk ke dalam surga untuk pertama kali, yang pertama kali mereka ucapkan itu adalah sebagaimana di dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya hidayah sehingga saya bisa masuk sini. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah, nggak mungkin saya masuk. Itu yang pertama kali orang-orang surga itu ucapkan. Bukan Alhamdulillah, lihat nih gue berhasil masuk. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita hidayah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, nggak mungkin kita masuk. Itu yang udah masuk surga aja masih kayak gitu di sana. Lah kita yang belum masuk surga, ya kenapa? Oh, lihat gua dong, udah bisa begini, Mbak, lihat saya, Mas, wah, masa masih begitu-begitu aja sih hidup? Lah, kapan mau berubah sih jadi orang? Lah, janganlah. Setiap dari kita pasti ada kekurangannya. Dan kalau memang mau mengajak, ajaklah dengan cara yang baik. Bukan dengan kesombongan seperti itu. Orang yang udah masuk surga aja ucapannya nggak kayak kamu, dia tetap bilang Alhamdulillahilladzi hadana. Kalau memang bukan karena Allah nggak masuk saya ke dalam. Seperti itu. Kenapa? Karena memang manusia itu punya kecenderungan untuk lari dari hidayah. Untuk lari dari hidayah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa kita itu, ya kan? Ada yang namanya nafsul ammarah. Jiwa itu memiliki kecenderungan untuk menuruti hawa nafsunya. Itu dari sananya memang begitu. Jiwa itu harus mematuhi hawa nafsunya. Makanya kalau ada hawa nafsu yang kita belum tunaikan, itu jiwa itu rasanya mau berontak. Mau melakukan yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau udah nafsu banget, itu wah pokoknya harus. Setelah ditunaikan baru udah beres. Itu memang jiwa itu seperti itu. Kapan ketika kita jiwanya udah didorong sama fitrah jiwa yang memang membawa kepada jalan keburukan, kemudian dia bisa tahan. Makanya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang mampu menahan hawa nafsunya, Allah jamin surga buat dia. Karena memang gak gampang.
kemampuan ada, sarana dan prasarana mendukung, jiwa ini kalau udah demikian dihadapkan dengan situasi demikian, itu susah nahannya. Sarana prasarana ada, situasi mendukung, semua punya, bisa ini maksiat ini kita tunaikan bisa. Tetapi di saat hamba tersebut malah memilih, enggak lah, saya memilih jalan yang halal-halal aja. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Orang yang mampu menahan hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa taala jamin surga buat dia. Sehingga permasalahan jiwa itu kenapa lebih cenderung kepada kesesatan? Ya itu emang ada. Nyata adanya. Makanya di sini dibilang kullukum dhal. Setiap dari kalian itu sebenarnya pada dasarnya yang sesat. Sesat. Tetapi illa man hadaitu, kecuali yang saya berikan hidayah. Jadi kalau udah tahu bahwa kecenderungan kita sesat ternyata diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagaimana kita itu minta untuk tetap lurus. Makanya di perkataan ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul kita baca. Gak bisa lepas dalam keseharian kita ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena kalau misalnya ini lepas, ini jiwa otomatis akan balik ke setelan pabrik. Setelannya emang begitu. Gampang untuk menuruti hawa nafsu dan kesesatan. Gampang sekali. Makanya ajakan kemaksiat itu yang paling gampang untuk kita iyain. Orang kalau bawa ke masjid, Pak, ya Allah ngajak berhari-hari, berbulan-bulan, Mas, masjid lah, disediain sarapan, ada sarapan, ada kopi, ada ini, ada, semuanya kita siapin. Masjidnya gimana? Alhamdulillah sekarang udah karpet, ada AC, nyaman Pak, insya Allah. Kagak datang juga. Tapi kalau diajak kemaksiatan, hatta keluar duit lagi. Dia keluar duit. Masjid kan gratis. Masjid gratis. Dan kamu datang aja, dapat pahala lagi. Tapi kalau maksiat, dia yang keluar duit. Berapa keluarnya bro? Sekian. Wah murah ya. Astagfirullah. Cepet banget. Kok giliran maksiat cepet banget? Tapi memang itulah keadaan jiwa itu ya begitu. Kalau masalah maksiat, masalah kesesatan, masalah pelanggaran syariat, cepet. Emang setelahnya udah kayak begitu. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Sehingga kata Allah Tabaraka wa taala dalam hadits qutsinya, "Fastahduni ahdikum." Maka senantiasalah meminta hidayah kepadamu supaya kita itu tetap berada di jalan yang lurus. Potongan yang selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastata'imuni ut'im. Wahai hamba-hambaku, sebetulnya kalian itu adalah orang-orang yang lapar. Dalam artian ya memang subhanallah. Kenapa kita bisa kenyang? Kenapa kita bisa nyaman? Itu kan semua dari Allah Subhanahu wa taala, sama lah. Poinnya hampir sama. Hampir sama dengan poin-poin yang sebelumnya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kita itu sesat, kita itu lapar, kullukum 'arin illa man kasaituhu, kita itu sebenarnya telanjang. Ini potongan yang selanjutnya. Telanjang. Tetapi Allah yang menutupi. Mulai dari telanjang secara fisikal, kemudian Allah kasih rizki sehingga kita mampu untuk membelikan pakaian yang baik, atau telanjang dari segi maksiat dan dosa. Kan kalau masalah maksiat dan dosa itu kita kayak udah ditelanjangi. Allah Subhanahu wa taala itu tahu A sampai Z maksiat kita, tahu semuanya. Bagaikan ditelanjangi, semuanya ketahuan, semua aibnya Allah tahu. Yang coba kita sembunyiin pun tahu, tapi Allah yang tutup supaya manusia itu gak ngelihat. Makanya kalau tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk membongkar aib seseorang, subhanallah, tiba-tiba kebongkar aja. Dan diantara salah satu tipsnya, orang yang senantiasa menutup aib orang lain,
maka Allah pun juga akan ada kecenderungan untuk menutup aib orang tersebut. Sebaliknya, orang kalau misalnya terbiasa membuka aib orang lain, maka Allah pun juga akan ada kecenderungan untuk membuka aib orang tersebut. Berapa banyak orang yang reputasinya tiba-tiba hancur dalam semalam. Kemarin kayaknya orang baik, datang viral, besok hancur. Yang orang kagetnya, sekaget-kagetnya. Itu gimana caranya? Kalau kita mau masuk akal sehat, subhanallah, kok tiba-tiba bisa kebongkar? Kok bisa tiba-tiba ketahuan? Sekian tahun, orang bilang main rapi. Subhanallah, satu malam, Allah tiba-tiba bongkar, balik 180 derajat, kebongkar semua itu. Sehingga alhamdulillah kita seperti yang sekarang ini, karena memang aib kita kan nggak dibongkar. Kalau aib kita dibongkar, nggak duduk saya di sini Pak, nggak duduk. Duduk pun juga ibu-ibu, bapak-bapak nggak bakal mau dengerin. Alah dia mah orangnya A-nya begini, B-nya begini, C-nya begini, apa Z-nya begini. Makanya orang-orang yang biasanya, karena dia tahu, wah orang mas sendiri begitu, kok kan gitu ya. Orang mas sendiri masih begitu. Anak pun juga bilang, orang papa juga kayak gitu, kok kemarin aku lihat. Ini orang-orang dalam rumah yang tahu aib-aib kita itu kayak gimana. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala cuma membatasi aib kita itu diketahui di dalam rumah doang. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang al-buyutu awrah. Rumah-rumah itu sebenarnya aurat. Itu kalau enggak ada tembok nih Pak, enggak ada jendela, semua orang bisa tetap ngelihat di dalam rumah orang ngapain, wah bubar Pak majelis taklim. Enggak ada yang. Semua, termasuk saya yang di sini, kalau udah masuk di dalam rumah pasti ada kemaksiatan yang ketika di luar rumah kita itu malu untuk melakukannya. Udahlah, cukup orang rumah aja yang tahu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, dah aib-aib kamu yang ini udahlah biar orang-orang rumah yang tahu. Adapun orang di luar rumah, udah. Alhamdulillah enggak dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berusaha, ya Allah. Ya, kalau dalam zikir pagi petang, Allahumma astur awrati wa amir awqati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku ini, ditutup. Kejelekan-kejelekan diriku ini ditutup. Karena kalau udah dibongkar, subhanallah, bisa jadi 180 derajat. Beda, Ustaz. Sangat jauh berbeda. Sehingga bisa seperti ini pun datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Potongan yang berikutnya, Masya Allah, memang hadisnya panjang. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Bahwa wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu melakukan kesalahan siang malam, senantiasa melakukan kesalahan. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tapi saya itu maha pengampun atas seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kapan kamu tiap istighfar, taubatan nasuha, insyaallah saya ampuni. Sehingga yang menjadi ukuran ataupun barometer sebagaimana tadi di awal majelis, kesalahan pasti ada tiap hari lagi. Tiap hari. Apalagi untuk standar kita gitu ya, bapak-bapak ibu-ibu. Tiap hari pasti ada. Berbeda dengan misalnya masalah pada masa sahabat atau pada masa salaf. Pada masa sahabat atau pada masa salaf itu mereka berbiasa, hari yang bagus itu adalah hari yang saya tidak bermaksiat. Kalau emang kayak gitu standarnya, berarti kita gak ada hari bagus. Maksiat mulu. Tapi standarnya begitulah, sudah berubah. Kalau zaman dulu orang-orang soleh masih ada hari di mana mereka itu nggak ada maksiatnya sama sekali. Kita kayaknya repot ya. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak menutup. Yang penting kalau memang sudah bermaksiat, segera taubatan nasuha. Jangan ditunda-tunda, jangan dinikmati dulu, jangan mau satu kali lagi, dua kali lagi,
Jangan langsung minta ampun, beristighfar, aghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala bilang, saya akan ampuni. Saya akan ampuni. Sehingga itu bukan merupakan sebuah rintangan. Kesalahan itu pasti ada. Yang penting kita ketika istighfar itu jujur. Iya, saya salah. Saya nggak mau ngulangin lagi. Saya taubatan nasuha. Kapan taubatan nasuha? Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanaf'uni. Bahwa ya hambaku, kalian itu nggak bisa ya, mau kalian berbuat buruk kayak gimana pun, saya nggak rugi kok, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi hamba seburuk-buruknya hamba sekalipun, saya nggak rugi. Itu semua ada pada tanggung jawab kalian, ada pada pundak-pundak kalian. Mau seburuk apapun, saya nggak rugi sama sekali. Kebalikannya pun juga sama. Mau kalian menjadi hamba sesoleh apapun, itu nggak akan menambah kemuliaan saya. Allah Subhanahu wa taala, saya nggak jadi tambah mulia gara-gara kamu soleh. Saya nggak jadi tambah besar, tambah agung, tambah akbar, tambah ali, tambah a'la karena kita soleh. Enggak. Allah itu udah maha tinggi, maha besar, maha agung, yang kesolehan kita itu nggak akan nambah apapun ke dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau emang kalian itu kesolehannya tidak memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikanlah kesolehan itu menjadi manfaat untuk diri kalian sendiri. Untuk diri kalian sendiri. Jadi keburukan kita yang nanggung, kesolehan kita pun yang mendapatkan manfaatnya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang masalah poin yang terakhir. Sesoleh apapun kita nggak menambah apapun, seburuk apapun kita tidak akan mengurangi kemuliaan sedikit pun. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba, seandainya semua orang dikumpulin dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir, semua dikumpulin pada sebuah tempat, dan tingkat ketakwaannya itu adalah tingkat ketakwaan yang paling luar biasa. Misalnya tingkat ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, semuanya setakwa Rasul alaihi salatu wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mazada dzalika fi mulki syai'a. Nah seperti itu, bahkan yang kayak gitu pun gak menambah apapun tentang kemuliaan, tentang kebesaran, saking besarnya dan agungnya Allah Ta'ala. Mau sesoleh apapun, mau sebanyak apapun, yang paling soleh sekalipun, itu gak bisa nambah apapun. Allah Subhanahu wa taala udah jauh, paling mulia, paling besar, paling tinggi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Dan sebaliknya juga sama. Seandainya dari manusia yang pertama sampai yang terakhir itu dijadikan manusia yang paling buruk, misalnya seburuk Fir'aun misalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Itu pun juga enggak akan mengurangi kemuliaan. Enggak akan mengurangi kemuliaan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika min 'ilmin ma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Seandainya manusia itu dikumpulkan dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, emang disebutinnya begitu Pak? Ya kan begini, lau an kulla insikum wa jinnakum, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, manusia sama jin-jinnya semuanya dikumpulin,
dalam satu tempat. Ketika semuanya udah dikumpulin satu tempat, masing-masing dari yang pertama sampai yang terakhir minta, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih, kabulkan semua permintaannya, maka yang seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang itu pun juga nggak akan mengurangi kekayaan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman di dalam surat Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sya'n. Ya, dalam bahasa manusia mungkin sibuk. Ya, tentunya nggak bisa dibandingkan dengan kesibukan manusia gitu ya. Tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala subhanahu. Orang yang sana ngomong subhanallah, yang satu ngomong Allahu Akbar, yang ini baca Quran, yang itu baca Al-Fatihah, yang ini dakwah, Allah semuanya dengar. Yang sana minta mobil, yang ini minta anak soleh, yang ini minta panjang umur, yang ini minta diluaskan rezekinya. Semua Allah dengar, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan skenario-nya. Si fulan bulan depan, si fulan nanti tunggu dulu sekitar ini, nanti tunggu apakah dia serius apa enggak. Si fulan mungkin bulan depan, yang ini mungkin nanti 2 tahun lagi, yang sekian. Semua ada skenario-nya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan semuanya. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Itu Tuhan kita. Alhamdulillah. Gak kebayang saya kalau misalnya ditakdirkan jadi orang yang bukan Islam. Kita mau nyembah Tuhan yang kayak gimana? Yang ada bentuknya gitu, yang ada belalainya, mohon maaf. Ya mohon maaf. Maaf. Tapi Tuhan saya yang seperti ini, alhamdulillah. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Semua demikian mulianya, demikian besarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga di sini hadis qudsi bilang, kalau seandainya dari awal sampai akhir itu semuanya aku kabulkan, itu tidak akan mengurangi kekayaanku. Paling kalau misalnya mau dimisalkan, Allah bilang itu layaknya jari dicelupkan ke dalam lautan, kemudian diangkat, cuma segitu doang, berkurang. Alhamdulillah. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya yang menjadi patokan dan barometer itu adalah amalan-amalan kalian. Kalau kalian beramal, saya akan ganti, saya akan kasih ganjarannya, akan diberikan pahalanya, akan ditunaikan ganjarannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Sehingga kalau orang udah tahu bahwa semuanya demikian rupa, maka kalau dia mendapatkan kebaikan pada dirinya, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru dengan hadis qudsi yang dari awal sampai sekarang udah kita baca, dia tetap masih di dalam keburukan, fala yalumanna illa nafsah. Gak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan nyala-nyalain orang. Hatta syaitan aja nanti di neraka kita salahin, syaitan itu gak mau. Syaitan itu gak mau disalahin ketika di neraka. Lihat dalam surat Ibrahim, fala talumuni, kata syaitan, kok lu nyala-nyalain gue? Enggak. Di dalam surat Al-Hasyr, syaitan malah bilang, inni akhafullah rabbal alamin. Oh enggak, orang saya takut sama Allah. Saya nyuruh, orang kamu sendiri yang nurut. Ya kan gitu, itu memang begitu di dalam Al-Quran dibilang. Kok kamu jadi nyalain saya? Saya kan cuma bilang kayak begini, kamu yang nurut. Salah sendiri, kenapa nurut? Padahal saat itu kita udah salah-salah, ini ya Allah, ini setan yang kayak gini-gini. Kata setan, lo yang nurut. Kalau saya mah, saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni akhafullah rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa. Akan tetapi dua-duanya, syaitan dan orang-orang yang menuruti perintah syaitan dan godaan syaitan, fin nari khalidaini fiha. Dua-duanya ya diceburkan ke neraka jahanam waliyadzubillah. Sehingga orang yang seperti ini, fala yalumanna illa nafsah.
Nggak ada yang bisa disalahkan ya kecuali dirinya sendiri. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Kita masuk kepada hadis yang ke-25. Masya Allah, hadis yang ke-24 memang panjang, Masya Allah. Tapi bagus, manis. Maknanya itu luar biasa. Alhamdulillah. Hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu aidha, masih dari sahabat yang sama yaitu Abu Dzar. Jadi kalau kita perhatikan hadis-hadisnya Abu Dzar itu sampai mempengaruhi kehidupan realnya Abu Dzar. Jadi bahkan ketika Islam itu sudah memiliki harta dengan dikuasainya daerah sana, mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi. Karena kalau Persia dan Romawi dikalahkan, otomatis setiap daerah yang dikalahkan itu pasti punya kaum muslimin. Kan gitu ya. Misalnya tiba-tiba Indonesia mengalahkan Singapura misalnya. Berarti punya Singapura gitu. Wah, luar biasa. Jadi kebayang gitu. Kalau zaman dulu dari negeri padang pasir tiba-tiba mengalahkan dua superpower sekaligus, Romawi kalah, Persia kalah. Itu langsung kehidupan kaum muslimin itu berubah. Makanya saat itu semua orang pergi ke negeri-negerinya kaum muslimin. Silakan kalau misalnya kita baca sejarahnya, misalnya sejarah Turki Utsmani misalnya, itu orang-orang Eropa nyari kerja di Turki banyak. Orang Irlandia, orang Belanda, orang Eropa, semuanya tiba-tiba mau jadi pegawai di Turki. Gue jadi pegawai sih. Sama kayak kita, mau gimana? Kabur aja dulu lah ke Jepang. Nyari kerja di Jepang, nyari kerja di Australia, nyari kerja di apa? Kenapa? Karena wah lebih hijau gitu kata orang. Tapi kalau zaman dulu yang hijau itu adalah negerinya kaum muslimin. Negerinya kaum muslimin semua ada. Kedokteran pusatnya kaum muslimin, matematika pusatnya kaum muslimin. Semua ilmu pengetahuan dunia ada di kaum muslimin. Akhirat pun demikian. Sehingga begitu keadaannya. Nah, Abu Dzar radhiyallahu an ketika kaum muslimin itu baru pertama kali menguasai daerah-daerah tersebut, Abu Dzar melihat ya orang kok kehidupannya berubah. Bukan berarti harta itu pasti buruk. Selama harta itu bisa digunakan untuk kebaikan kaum muslimin, bagus. Cuma orang itu stylenya masing-masing. Ada orang yang ketika harta, dia tetap bisa, ini harta saya gunakan untuk kebaikan kaum muslimin. Ada juga orang yang nggak bisa hidup yang seperti ini, nggak bisa. Sehingga Abu Dzar itu sering diskusi dan nggak cocok jadinya. Iya, dia diskusi misalnya sama yang misalnya sama kekhalifahan lah. Ini kok jadi begini ya? Ya bukan berarti yang khalifahnya salah, enggak. Tapi beda pandangan aja, beda perspektif. Menurut kekhalifahan, ya bagus kita sekarang punya banyak harta, hartanya digunakan untuk kesejahteraan kaum muslimin. Sedangkan Abu Dzar terbiasa bilang, udahlah kaum muslimin dari dulu susah juga bisa biasa. Gak perlu kan kayak begini, gak perlu mewah-mewah gitu. Ya kalau memang bisa kenapa enggak? Abu Dzar bilang, mendingan gak usah begini, akhirnya gak cocok. Akhirnya Abu Dzar bilang, kayaknya emang kagak cocok gua hidup di kota ya. Akhirnya dia pindah ke pegunungan. Hidup tetap bersahaja, hidup dengan kesederhanaan. Bukan berarti yang pemegang khalifah jadi sahabat yang buruk. Enggak, ini cuma beda perspektif aja. Beda perspektif. Tapi kata para ulama, bagaimana Abu Dzar itu kita lihat hadis-hadisnya. Subhanallah, kayak tadi hadis yang sebelumnya tuh, hadis qudsi itu diriwayatkan oleh Abu Dzar. Saking meresapnya, subhanallah. Ya, sampai ya udah begitu. Kullukum dhalun, kamu itu awalnya sesat. Kullukum ja'un, kamu itu awalnya lapar. Kullukum 'arin, kamu itu awal semuanya telanjang. Itu Abu Dzar betul-betul meresapi gitu. Sehingga gaya hidupnya pun ya demikian. Bersahaja, penuh dengan kesederhanaan. Nah,
Ini hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dzaba ahlud duthuri bil ujur. Ini udah pernah kita sampaikan, tapi enggak apa-apa kita baca lagi. Bahwa kata Abu Dzar, manusia pada saat itu komplain kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang dikomplain? Yang dikomplain, ya Rasulullah, enak dong orang-orang kaya. Orang-orang kaya pahalanya lebih banyak dong ya Rasul. Kata Rasul, kenapa pahalanya lebih banyak? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kita yang miskin juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Orang kaya puasa, ya kita juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Tapi masalahnya kalau orang kaya bisa sedekah, kita kagak bisa sedekah ya Rasul. Kagak enak dong, nggak bisa dong, gitu. Masa orang-orang kaya kita mau lombanya gimana, mau ngebalapnya gimana? Mau ngebalap lewat sholat, ya orang kaya juga sholat. Mau ngebalap lewat puasa, ya orang kaya juga puasa. Mau ngebalap lewat mana? Kita mau ngebalap lewat sedekah, justru orang kaya bisa sedekah, kita kagak bisa sedekah ya Rasulullah. Ini gimana? Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah itu bukan cuma soal harta? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap kali kamu baca subhanallah, sedekah. Wa kulli takbiratin, setiap kali kalau kamu baca Allahu akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, setiap kali kamu baca alhamdulillah, sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, setiap kali kamu baca la ilaha illallah, sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, setiap kali ngajak kebaikan, sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah, setiap kali melarang dari keburukan, sedekah. Wa fi buddi ahadikum shadaqah, setiap kali kamu menjaga hubungan agar tetap halal antara kamu dengan istrimu, itu pun juga sedekah. Jadi sedekah bukan cuma lewat harta. Jadi kalau kamu memang nggak punya harta, mau ngebalap orang-orang kaya, ya dibalap pakai zikir. Dibalap pakai zikir. Walaupun di dalam riwayat yang lain ada lagi sahabat yang nanya, terus kalau misalnya orang-orang kayanya juga rajin zikir gimana Pak? Kalau orang-orang kayanya juga rajin zikir gimana ya Rasulullah? Gitu. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia di atas manusia yang lain. Ayo dulu dari Allah. Kita udah enggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Kita sholat, orang kaya sholat. Kita puasa, orang kaya juga puasa. Kita sedekah. Kita nggak bisa sedekah, dia sedekah. Kita zikir, orang kaya tetap zikir. Masya Allah, ini orang kaya luar biasa, Masya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini udah sering ya Pak, nggak perlu kita elaborasi ya. Alhamdulillah. Yang jelas bagaimana dahulu jenis komplainan sahabat kepada Rasul alaihi salatu wasallam, komplainnya masalah beginian. Masalah ketakwaan, masalah pahala, masalah dapat surga apa enggak. Ini yang jadi komplain, ya Rasulullah, takut nih kita kebagian surga apa enggak. Ya Rasulullah, masa dia pahalanya lebih banyak, saya bagaimana cara ngebutnya? Ini kita balapannya gimana ya supaya bisa dapat surga lebih cepat dari dia. Wah, Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga belakangan. Wah, masa walaupun sama-sama masuk surga tapi kalau datang belakangan nggak mau. Ini jenis percakapan pada saat itu. Jauh banget sama kita sendiri. Jauh sekali. Yang kita komplainin apaan, yang kita minta apaan, bagaimana tingkah kita tentang kehidupan itu kayak bagaimana, sangat jauh jika dibandingkan dengan manusia-manusia yang terbaik tentunya. Masya Allah, radhiyallahu ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kulla yaumin taqlu fihi syams ta'dilu baina itsnaini shadaqah wa tu'inu ar-rajula fi hadis ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
bahwa Nabi SAW itu bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi dari kita itu sebenarnya dituntut untuk melakukan sedekah. Setiap sendi dari kita itu dituntut untuk melakukan sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap harinya. Jadi setiap hari ini yang namanya sendi itu dituntut untuk melakukan sedekah. Jadi bukan jiwa doang, sendi pun ada sedekahnya, dituntut untuk melakukan sedekah. Nah terus kalau sendi itu gimana cara sedekahnya? Sendi itu cara sedekahnya itu adalah ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Mendamaikan orang yang lagi bersekuku itu sedekah. Ya kan, mendamaikan orang. Pak, jangan Pak, ini sendi yang gerak, mulut yang gerak. Pak, enggak kok, bukan begitu Pak, sabar, ini masalahnya bisa kok kita selesaikan dengan tenang. Ah, itu sedekah buat sendi kita. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau kita bantu orang, kalau zaman dulu bantu orang naikin ke ontaknya. Ya Pak, saya bantuin naikin ke atas. Pak, apa barangnya? Ini barang saya bawa, ini saya taruh ke ontaknya. Itu semua kan gerakan sendi-sendi kita, itu sedekah juga. Itu sedekah sendi. Sedekah sendi, Masya Allah. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Lisan, setiap mengucapkan dzikir sebagaimana pada hadis yang lalu tentunya sudah. Ini adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati shadaqah. Setiap kaki yang melangkah ke masjid untuk sholat, itu kan kaki sendi, sedekah. Sedekah. Wa tumitul adha 'anil tariqi shadaqah. Atau ada halangan di jalan raya kemudian kita bersihin supaya enggak membahayakan orang lain, sedekah juga. Artinya sendi-sendi kita itu memang dituntut untuk bersedekah. Dituntut untuk bersedekah. Ustaz, kalau misalnya ada enggak amalan yang kalau kita lakukan, alhamdulillah, berarti kita udah dikatakan sendi-sendi kita itu sudah bersedekah semuanya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Salat duha 2 rakaat itu cukup untuk mewakili beban sedekah dari sendi-sendi kita. Salat duha 2 rakaat tiap hari, udah beres. Salat duha 2 rakaat beres. Dan salat duha 2 rakaat ini adalah salat yang biasanya dilakukan oleh orang-orang salat 5 waktunya lancar, gak pernah bolong-bolong. Qobliyah ba'diyah lancar. Kalau udah semuanya baru deh muncul ini salat duha 2 rakaat. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan bahwa orang yang biasanya bisa salat duha 2 rakaat itu adalah orang yang mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tubuh-tubuh. Alhamdulillah. Kalau kita mau dianggap sebagai hamba yang telah mensyukuri nikmat kepada tubuh kita, enggak usah repot-repot salat duha 2 rakaat. Selesai. Di dalam riwayat yang lain, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan barang siapa yang salat duha 4 rakaat dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhannya 4 rakaat sehari. Sehingga alhamdulillah. Maka yang seperti ini merupakan bentuk bagaimana seorang hamba itu dia peduli. Kira-kira saya kalau misalnya mau dibilang baik sama Allah, itu kayak gimana? Nah ini kata Rasulullah SAW, kalau memang mau dikatakan sebagai orang yang bersyukur terhadap sedekah sendi-sendinya, bersyukur masih sehat, bersyukur masih bisa gerak, nggak perlu gimana-gimana, sholat duha doang 2 rakaat beres. Alhamdulillah, kata Rasulullah SAW, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. 2 rakaat dari duha itu nge-cover semuanya. Sendi-sendinya semuanya, semua gerak dalam sholat itu. Semua gerak. Alhamdulillah.
Nah, sehingga ya mudah-mudahan ini menjadi rutinitas lah, rutinitas keseharian kita. Setidaknya ada sholat duha walaupun cuma 2 rakaat, alhamdulillah. Kalau bisa 4 rakaat lebih afdal, tetapi kalau memang enggak, ya udahlah 2 aja. Yang penting konsisten, Masuk hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-27. Duhur jam berapa? 12 pas. 3 menit. Berarti gimana? Cukup kita tanya jawab atau gimana? Tanya jawab berapa? Satu hadis lagi, insyaallah. Al-hadits as-sabi' wal 20. Hadis yang ke-27. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas, rawahu Muslim. Bahwa dari sahabat Nawas bin Sam'an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik, yang namanya akhlak itu terbagi menjadi 2. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Khalik dan akhlak kepada makhluk. Dan ini nggak bisa dipisahkan, nggak boleh dipisahkan. Sehingga orang yang ketika dia menyuarakan harus memperbaiki akhlak, tetapi akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berantakan, maka sebenarnya pada hakikatnya dia bukan memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang paling utama itu adalah akhlak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan bilang, wah dia walaupun gak sholat tapi akhlaknya baik loh. Nah, gak bisa Pak. Bagaimana gak sholat akhlak baik? Karena sholat itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu barometernya. Kenapa? Karena memang akhlak itu ada 2. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Surat Nun kalau salah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Rasul sesungguhnya berada di atas akhlak yang mulia. Kalau kita lihat tafsirannya, Rasul berada di atas yang mulia, akhlak yang mulia, maka tafsirannya itu adalah akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Emang nggak bisa dilepas, nggak bisa dipisah. Sehingga seorang Muslim itu dia adalah orang yang selalu memperhatikan akhlaknya dia kepada Allah dan juga akhlak kepada sesama. Nggak bisa. Oh tapi dia sholat lancar, tetapi giliran akhlak sama manusia berantakan. Ini juga nggak bisa. Nggak boleh. Dua-duanya harus sejalan. Akhlak kepada Allah bagus, akhlak kepada sesama juga bagus. Makanya di sini Rasul SAW bilang kebaikan itu ada pada akhlak yang baik. Karena mencakup semuanya. Kalau akhlak kepada Allah baik, akhlak kepada sesama baik, ya udah, ya pasti baik ini orang. Alhamdulillah. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, adapun dosa. Kalau dosa, di sini Rasul SAW memberikan bahasa isyarat. Kalau pelanggaran terhadap syariat, semua orang tahu kalau itu dosa. Judi, zina, khamr, semua orang juga tahu kalau itu dosa. Tapi di sini lihat Rasul SAW memberikan sebuah wejangan yang terkadang kita itu ragu, ini dosa apa bukan ya? Kalau memang kita mau tahu ini dosa atau bukan, coba dengar apa yang diberitakan oleh Rasul SAW. Dosa itu adalah mahaka fi nafsik wa karita ayat wali'a alaihi. Dosa itu adalah yang hati itu kayaknya nggak tenang kalau dilakukan. Dan kalau ternyata manusia tahu kita melakukannya, kita nggak suka. Udah, itu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perbuatan A, kita belum tahu hukumnya, cuma dalam hati, aduh, ini gimana ya? Mahaka fi nafsi. Di dalam jiwa kita tuh udah gerak, aduh ragu deh kayaknya.
Dan kalau misalnya ada orang lain yang tahu, oh ternyata si Fadil melakukan ini, kita nggak suka, itu dosa. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Kalau jiwa udah nggak tenang, terus kita rahasiain, jangan sampai orang tahu ya, jangan sampai orang tahu ya kalau saya begini, kemungkinan besar itu dosa. Sebagaimana di sini disabdakan oleh Nabi SAW, sesuatu yang bisa menggoncangkan atau menggelisahkan jiwa, atau yang ketika dikasih tahu kepada manusia kita nggak suka, itu pasti biasanya dosa. Berbeda dengan ketaatan. Ketaatan itu membuahkan sakinah, tenang. Kalau ketahuan sama orang itu alhamdulillah, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi kalau dosa nggak gitu, dia dimensinya berbeda. Di jiwa nggak tenang, dan kalau diungkap atau dibongkar kepada orang lain, kita pun juga masuk. Wa an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu taala an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang hadis ke-27 ini ada dua hadis. Ada dua riwayat gitu ya. Cuma dirangkum sama Imam Nawawi menjadi satu pembahasan hadis ke-27. Jadi sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu itu berkata, saya pernah datang ke Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menanyakan kepada saya, "Ji'ta tas'al 'anil bir?" Kamu datang ke sini mau menanyakan kebaikan itu apa ya? Qultu na'am. Iya ya Rasulullah, saya pengen tahu yang baik itu apa, yang buruk itu kayak gimana. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, qala istafti qalbak. Coba minta fatwa kepada hati. Dan minta fatwa kepada hati kita ini hukumnya nggak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau misalnya kita ilmu kurang, takwa berantakan, kita nggak bisa main perasaan, Pak. Nggak boleh. Perasaan saya kayaknya boleh di dalam Islam. Nggak bisa. Nggak bisa. Beda sama ulama. Kalau ulama bilang menurut saya boleh. Menurut saya boleh, kok pakai menurut saya sih? Kan gitu ya? Ya beda tingkatan. Kenapa? Karena nggak mungkin orang berilmu dan bertakwa ketika bilang menurut saya, itu menurut hawa nafsu saya. Enggak, pasti semuanya bersandarkan syariat. Bersandarkan syariat. Sehingga di sini Rasul alaihi salatu wasallam tentunya memberikan nasihat kepada sahabat. Sahabat udah pasti bertakwa, udah pasti berilmu. Maka dia bilang, kalau emang kamu bingung tentang kebaikan, istafti qalbak, coba tanya sama hati. Insya Allah yang keluar dari hati orang yang berilmu dan bertakwa itu pasti bagus insya Allah. Kemudian yang berikutnya, albirru ma'atma'annat ilaihin nafs. Yang jelas yang namanya kebaikan itu menumbuhkan sakinah, tumakninah di dalam hati kita. Itu jiwa itu, insya Allah kalau kita melakukan kebaikan, gak ada perasaan bersalah sama sekali. Kalau melakukan kebaikan ya, salah ya. Gak enak ya sama fulan. Enggak, namanya kebaikan sih alhamdulillah tenang. Tenang, alhamdulillah. Watma'anna ilaihil qalb, hati pun juga tenang, kata Rasulullah SAW. Wa itsmu ma'aka fi nafs. Berbeda sama dosa. Dosa itu adalah yang membuat jiwa itu enggak tenang, wa taraddada fi sadr, sesuatu yang bikin hati itu kayak bergoncang, gelisah. Wa in aftakan nas wa aftak. Walaupun kata orang lain begini dan begitu. Kebaikan, kalau misalnya kata orang lain, misalnya kita sholat duha deh misalnya, terus kata orang lain, wah lo gak boleh kesolehan kayak begini zaman sekarang. Dia bilang, tenang. Ya kan mau orang lain bilang kita kayak bagaimanapun, kenapa? Masa dia sering sholat duha? Nah, kan gitu ya. Ya udah alhamdulillah. Namanya sholat duha. Masa orang Islam ke masjid terus 5 kali dalam sehari, keseringan itu dan segala macam. Ya ada bu, bukan nggak ada. Jadi kalau misalnya ditanya si fulan gimana? Wah dia mau ke masjid dulu. Kan bagus, ya kan bagus Pak.
bagus Bu ke masjid melulu, tapi gara-gara orang itu nggak suka, ya begitu. Tapi bagi orang yang melakukan ke masjid melulu, orang yang apa, yang gosip-gosip seperti ini tuh nggak akan mengganggu sama sekali. Ya alhamdulillah, ya bagus dong ke masjid melulu. Ya kan, berbeda sama dosa. Kalau kita melakukan dosa, orang diomongin sama orang lain, nah kita malu, kita nggak enak. Dimensinya begitu. Si fulan kenapa? Tukang mabok. Kita juga, iya, kalau udah jadi alkoholik atau apa, kita jadi orang yang pemabok pasti ngerasa nggak enak. Malu lah, umur segini, mabok lagi. Tapi kalau sholat, alhamdulillah, orang lain mau bilang apa juga, ya namanya sholat. Tapi mau gimana? Gitu. Masa si fulan rajin sholat, ya ampun lah, rajin sholat nggak ada gitu. Tapi kalau ke masjid dulu ini pernah dengar gitu. Si fulan, oh dia orang ke masjid dulu. Lah, itu kan bagus. Kenapa emang ke masjid dulu? Gitu. Bagus dong, alhamdulillah. Sehingga yang seperti ini merupakan dimensi kebaikan dan dimensi keburukan. Kalau dimensi kebaikan, orang lain mau ngomong apa, alhamdulillah, kita tetap tenang. Kita tetap tenang, karena kebaikan begitu dimensinya. Sedangkan keburukan, kalau orang lain udah ngomongin, nah itu kita makin malu, makin gelisah. Makin malu, makin gelisah, dan biasanya mencari pembenaran, mencari justifikasi, repot ini, repot kan, repot sana, repot sini. Tapi kalau kebaikan kita nggak repot, tenang aja, nggak perlu justifikasi, nggak perlu. Soalnya masjid begini-begini, nggak perlu. Soalnya setiap langkah begini-begini, kalau ke masjid nggak perlu, kita diam aja, udah saat. Nah, itulah dimensi kebaikan, dimensi keburukan. Barang siapa yang kalau misalnya telah melakukan sesuatu, alhamdulillah tenang, nah itulah dia kebaikan. Dan juga sebaliknya, kalau memang kita udah mulai gelisah ketika diomongin oleh orang lain, biasanya itu adalah keburukan. Sehingga kita memiliki bingkai pemahaman yang lebih menyeluruh dalam keseharian kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sakinah, dengan tenang. Masya Allah, tumakninah. Barang siapa yang merasakan ketenangan di dunia, insya Allah dia akan merasakan ketenangan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Ada wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita sholat waktu 12.01 lagi. Waktu zuhur 12.01, jadi masih ada waktu sekitar 15 menit kurang. Sekarang bertanya ada 4 hadir hari ini, alhamdulillah agak banyak ya. Alhamdulillah. Mengenai hadis yang 4 tadi silakan, ataupun jika ada yang di luar hadis itu pun juga boleh ya Ustaz. Insyaallah. Mandul Bapak Ibu. Ya Bu. Saya mau bertanya, ibu bapak saya punya anak 6 perempuan semua. Masya Allah. Alhamdulillah, dia suka kita suka mengajar kebaikan. Contohnya salah satu Pak Ustaz, kan ada saudara saya yang sedang sakit, dia punya anak. Kita tidak, bukan saya buruk sangka dengan anaknya. Nah kita bingung Pak Ustaz. Misalnya terkumpul sebentar. Itu memang sejuta itu nggak saya kasihkan dulu semua. Nah saya kasih hanya nanti 2 kemudian saya kasih lagi 300. Karena kemarin ini saya lakukan seperti itu. Nah saya sudah ngomong sama keluarga saya, gimana kalau kita kasih dulu 300. Tapi saya kalau dikasih 1 juta nanti apa kepake yang kali wajib gitu. Itu gimana Pak Ustaz? Boleh apa tidak? Sebenarnya kan kita kalau kasih itu harus disediakan. Ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk baca doa sholat duha yang Allahumma pilih waktu pada innaka anta tawwabur rahim. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik. Jadi yang pertama Bu, jadi kalau kita bersedekah itu dengan segera,
itu sedekah itu kan dengan cara yang ma'ruf gitu ya. Sehingga kalau kita mengetahui bahwa sedekah kita nanti akan disalahgunakan, ya kan, ya mungkin malah dibeliin yang lain, ya kan, dibeliin pulsa kah, ya kan, atau top up judol. Nah, kita nggak tahu nih, ya kan, daripada kita kasih ntar berlebihan dipakai yang nggak benar, mendingan kita kasih yang pas, yang penting buat kebutuhan dia terpenuhi. Maka alhamdulillah itu jauh lebih bagus, dan jauh lebih bermanfaat. Jadi udah bagus alhamdulillah. Nah seperti itu, nggak dikasih berlebihan, takutnya malah dipakai yang enggak. Jadi kita kasih sesuai dengan kebutuhannya, dan yang seperti ini jauh lebih bermanfaat. Adapun yang kedua ya dibaca 100 kali. Itu bagi ulama yang tentu mensahihkan dzikir tersebut dibaca setelah sholat duha. Karena dzikir setelah sholat duha ini merupakan salah satu perdebatan antar ulama. Ada yang bilang nggak ada yang bilang ada. Gitu. Kalau bagi yang ada, ya itu tadi. Allahumma ighfir warham innaka antat tawwabur rahim. Ada yang tawwabul ghafur, ada variannya. Dibaca 100 kali. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah usaha ini ilmu buat saya. Ada beberapa yang ditanyakan. Yang pertama, saya masalah biasa pernah baca hadis. Allah akan mengampuni semua dosa manusia kecuali dua. Yang pertama syirik dan dengki. Cuma nanti hal yang pertama. Yang kedua, apabila kita amalan sholat duha, sudah laksanakan sholat duha berapa kali tadi baru 2 rakaat. Kemudian perlu lebih dari 2 rakaat. Kemudian juga kita sholat tahajud. Kita melaksanakan sholat tahajud 2 sampai kita berdoa berapa kali mohon arahannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya sendiri saya nggak tahu tuh Pak hadisnya. Belum pernah dengar. Gitu. Apakah memang kalau kesyirikan jelas nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengki atau hasad. Nah, hasad ini yang saya tahu itu adalah kata Rasul alaihi salatu wasallam bahwa al-hasadu ta'kulul hasanat. Bahwa hasad itu menghapus pahala. Apa sih hasad? Kalau di Indonesia kan ada iri, ada dengki. Kalau iri itu dia mau memiliki apa yang dipunya oleh orang lain. Ini nggak dosa, itu manusiawi. Misalnya orang lain punya mobil baru, ya saya juga pengen. Orang lain umroh tiap tahun, ya saya juga mau. Orang lain punya ini, punya itu, kalau kita tiba-tiba mau, nah itu ya wajar, namanya manusiawi. Tapi kalau dalam permasalahan ini kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalau irinya permasalahan dunia, lihat ke bawah. Kalau irinya dalam permasalahan akhirat, lihat ke atas. Tergantung irinya permasalahan apa. Permasalahan mobil, lihat kan gitu. Tapi kalau irinya permasalahan akhirat, dia umrah tiap tahun, kalau bisa setahun 3 kali lagi. Karena umrah masalah akhirat. Artinya tapi iri yang seperti ini adalah manusia. Tapi kalau ternyata yang namanya hasad itu adalah iri plus ada perasaan kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Orang kaya baru aja bilang banget, gue sumpahin hilang harta. Nah ini hasad nih. Ini hasad. Orang kalau punya hasad seperti itu dia menghapus pahala. Jadi walaupun ketika dia tobat dari hasad, maka pahala yang udah dihapus tuh udah nggak bisa balik. Gitu. Jadi dari segi itu memang hasad itu seakan-akan yang pahala udah terhapus gara-gara hasad, ya udah nggak bisa balik lagi. Oleh karena itu jangan sampai kita punya hasad, karena hasad itu penyakit. Kalau kita pengen punya ini, pengen punya itu, ya wajar, namanya manusia. Selama dalam batas yang diperbolehkan mah nggak ada masalah. Tapi kalau kita sampai nggak mau orang lain senang, kok dia yang naik jabatan sih, harusnya gua dong, lu turun aja, harusnya gua yang naik. Lah, gua aja yang naik. Kok dia juga kaya, harusnya saya doang yang boleh kan. Kok dia juga punya mobil itu, harusnya jangan saya aja yang. Ini namanya penyakit hati. Gitu.
Maka penyakit hati yang seperti ini itulah yang dikatakan al-hasad. Ya kan? Kalau dalam surah Al-Falaq ya seperti itu. Dan itu menghapus pahala. Udah dosa plus ngapus pahala. Jadi double ruginya. Hasadnya dosa, hasadnya juga ngapus pahala. Pahalanya makin dikit, dosanya nambah. Subhanallah. Penyakit hati. Ini saya mau izin, jadi tadi bukan masalah mungkinnya. Contoh anak ustaz dan ustaz. Contoh anak ustaz. Oh ini mau saya pakai jadi imam lah. Oh ini mau jadi pakai juru ngaji. Nah itu kan ada seberapa kok bisa jadi pakai gitu. Ada apa gitu. Contoh jadi ada dua orang ustaz, kemudian ditampilkan untuk sini masuk imam, kemudian ini berkhotib, terus itu usah. Itu mungkin hasad, Pak. Nah, yang saya itu Iya, itu hasad. Gitu. Oh jadi dia diundang sih? Ini kan dia nggak usah diundang, Pak, saya aja. Lah, itu kan hasad. Gitu. Orang lain diundang, dia enggak, dia pengennya dia yang diundang, biar dia yang melarat. Astagfirullah. Itu hasad. Gitu, itu hasad. Gitu. Tapi kalau misalnya orang lain, oh masya Allah dia jadi pendakwah di mana-mana, saya juga pengen dong menyebarkan kebaikan di mana-mana. Makanya seperti ini ya wajar. Namanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan nggak ada masalah. Tetapi kalau kita pengen ada sesuatu yang hilang dari diri dia, gitu, nah itu hasad. Dan itu menghapus pahala. Dan itu menghapus pahala. Kecuali kalau memang ternyata ada pertimbangan secara syariatnya. Gitu. Kenapa ini orang diundang? Ya mohon maaf ya, misalnya, yang bahasa semut siapa tuh? Nah, ya mohon maaf gitu. Bukannya gimana tapi mendingan gak usah diundang. Gitu. Kita langsung jujur aja. Kenapa? Karena kalau diundang makin tersebar kerusakan. Maka yang seperti ini bukan hasad, tapi ada pertimbangan syariatnya. Bahasa semut apa? Makanya seperti itu ketika kita bilang, Pak jangan diundang ya, karena yang seperti ini banyak justru malah menyebarkan kengacauan, nah itu nggak ada masalah. Tetapi kalau sama-sama mengajarkan kebaikan, terus bilang, yang si fulan nggak usah, mendingan saya aja, itu hasad. Adapun yang kedua, maka sholat duha, maka minimalnya 2 rakaat, bagusnya 4, yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam 8. Enggak, jangan. Kalau lebih jangan. Kalau saya tahajud jadi begini. Saya ingin istiqomah luas. Setelah tahajud ini saya melebihi dari berat 8, biasa saya 20. Ya, masya Allah. Mau saya mau izin, jadi saya sudah biasa jam 2 sampai masya Allah. Jadi salah satu Ya. kadang-kadang niat karena tenang itu sedikit. Barangkali kemenangannya apakah itu boleh atau tidak begitu. Itu sudah biasa kami laksanakan itu dengan istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga bisa kayak gitu ya Pak. Tapi kalau kata Rasul alaihi salatu wasallam, memang sholatul lail mathna. Sholat malam itu nggak ada batasnya. 2, ya silakan semampunya. Jadi kalau misalnya memang mau 20, ya silakan. Kalau dahulu misalnya kayak taraweh di kota Madinah gitu ya, zaman Imam Malik, itu tarawehnya itu 36 rakaat. 36 rakaat. Kalau di Mekah kan tetap 23. Ya kan, tetap 23. Jadi ya ini sebagai hasan aja. Jadi kalau misalnya di Mekah saat itu kan 20 rakaat. Setiap kali 4 rakaat itu mereka tawaf. Tawaf 7 kali. 4 rakaat tawaf 7 kali. 4 rakaat tawaf 7 kali. Gitu. Orang Madinah bilang, wah orang Mekah enak banget bisa tawaf. Mereka bilang, wah orang Mekah ada tawafnya. Gitu. Kita di Madinah gimana dong? Gak bisa tawaf.
Ya kalau kita nggak bisa tawaf, ya berarti diperbanyak rakaat. Diperbanyak rakaat. Jadi memang sholat malam ini dia bahasannya itu cukup longgar. Cukup longgar. Yang menjadi pegangan itu adalah ya sabda Nabi SAW bahwa sholat malam itu dua-dua tanpa ada pembatasan, walaupun di sana juga ada ulama yang memang membatasi cuma 11 atau cuma 13. Ya ini merupakan perdebatan secara pandangan fikih aja, tetapi yang anak ikuti lebih ke arah memang yang tanpa ada pembatasan. Jadi kalau memang Bapak melakukan 20, wah Masya Allah Pak, ngiri saya. Masya Allah. Insya Allah, semoga istiqomah. Berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah sedekah, Ustaz. Ya. Untuk skala prioritas itu sedekah itu dari mana? Maksudnya apa dari lingkungan keluarga atau yang lain? Ya. Urutannya lah. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau keluarga, maka keluarga itu ada yang berhak mendapatkan nafkah wajib. Nafkah wajib itu adalah nafkah yang berbentuk untuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Adapun kebutuhan sekunder sama tersier, nah ini sunnah aja. Ini sunnah, ya kan? Sedekah nyengin istri, ya kan? Sedekah buat beli tas. Ini sunnah aja Pak. Sunnah. Buat ya namanya buat keluarga senang gitu. Buat keluarga senang, tapi dia nggak wajib. Yang wajib itu adalah untuk kebutuhan primernya. Jadi kalau misalnya keluarga udah beres, baru kita keluar. Mulai dari yang namanya keluarga jauh, misalnya sepupu, kan keluarga yang sambungannya 2 kali. Nah, yang seperti ini lebih diutamakan dibandingkan orang-orang yang sebenarnya nggak ada hubungan silaturahminya, orang asing. Jadi kalau misalnya keluarga inti udah, keluarga dekat udah, baru keluarga jauh, baru yang orang nggak kita kenal. Tapi kalau misalnya alhamdulillah keluarga semua kayaknya punya nggak butuh apa segala macam, kita kasih kepada yang berhak. Tapi kalau misalnya mau dari segi prioritas, maka sedekah seperti itu, sedekah wajib, baru kemudian sedekah yang atau infak yang hukumnya sunnah. Dan sunnah yang bisa mempererat silaturahmi itu lebih diutamakan daripada cuma sedekah tanpa ada nilai silaturahmi. Allah. Saya lagi yang musik itu. Iya Pak. Saya sedekah. Bagaimana boleh sedekah subuh? Setiap malam subuh. Malam ini saya niatkan untuk ayah saya. Besok malam untuk paman saya. Besok ini yang saya sayangi. Di setiap itu keliling setiap minggu ini untuk termasuk juga barangkali buat keturunan saya. Niatkan barangkali. Walaupun sedikit tapi rutin. Kalau misalnya untuk orang yang sudah meninggal kita hadiahkan pahala sedekahnya, insya Allah nggak masalah Pak. Tapi kalau untuk keturunan yang belum lahir jangan. Iya, untuk keturunan itu ngapain? Belum lahir Pak. Belum lahir, mereka belum butuh soalnya. Gitu. Kalau yang udah meninggal kan butuh nih. Jadi kalau misalnya memang mau diniatkan oleh orang lain kepada orang lain, dia harus spesifik. Ini untuk siapa? Gitu. Dia nggak bisa ya, ini sedekah untuk seluruh Bani Adam. Nggak bisa. Jadi dia harus spesifik. Gitu. Ini saya sedekah untuk siapa? Gitu. Dan yang paling penting Pak, sedekah untuk orang yang pernah kita zalimin dan sekarang kita nggak bisa untuk mengembalikan haknya. Itu jangan sampai luput. Kita tahu pernah zalimin orang, sekarang kita mau minta maaf, orangnya udah nggak tahu di mana, mau dihubungin susah. Nah yang seperti ini jangan lupa supaya menutup dosa-dosa kezaliman kita. Allah. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi mengenai sedekah itu kita sedekahkan untuk istri saya telah meninggal.
dan sahabat. Sementara ada ini kan doa yang sampai doa anak yang soleh yang bermanfaat sama sedekah. Iya. Nah, kalau di luar itu apa? Kan ada persepsi yang berbeda sih. Iya. Baik. Jadi kalau dalam permasalahan fikih, memang menghadiahkan pahala ini kan menjadi perdebatan. Ada ulama yang bilang nggak bisa setiap pahala itu sesuai dengan apa yang telah diusahakan masing-masing. Mereka berdalilkan Allah taziru waziratu wizra ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masing-masing sesuai dengan apa yang dia bawa. Kalau bawanya udah cuma segini, ya udah nggak bisa diapa-apain. Ada ulama yang juga bilang, ya enggak. Ya buktinya misalnya sedekah uang aja, itu dapat pahalanya. Kalau sedekah uang aja dapat, maka sedekah pahala jauh lebih dapat. Seperti itu. Sehingga masing-masing memang memiliki dalil dan pendapatnya. Yang bilang nggak nyampe punya dalil, yang bilang nyampe pun punya dalil. Sehingga tergantung kita tinggal mau ikut yang mana. Mau ikut yang mana? Kalau memang kita percaya, saya ikutin pemaparan ulama yang bilang bahwa hadiahin pahala kayak begini, nyampe, ya udah, Bismillah. Yang penting jangan yang ngaco-ngaco gitu Pak. Ya kan sekarang kan ya mungkin aja gitu hadiah mungkin ya yang tiba-tiba yang aneh-aneh muncul gitu. Enggak. Tapi kalau misalnya sedekah apa, mau umrohin bapak, mau hajiin ibu yang belum pernah haji, sedekah kepada orang yang dulu pernah kita dolimi, sekarang kita nggak mampu untuk menggantikan haknya. Makanya seperti ini biasa. Walaupun ya pendapat yang lain ada yang bilang ya nggak bisa. Ya orang kalau misalnya udah wafat, ya udah mereka membawa apa yang dia bawa dan udah nggak bisa dihadiahin apapun. Apalagi kalau misalnya kita cari riwayatnya gitu ya, mereka juga beralasan nggak ada nih Nabi menghadiahkan sesuatu gitu. Tapi ya karena di dalam agama itu ada dalil yang secara umum, ada yang secara spesifik. Ya memang kalau secara spesifik Nabi menghadiahin pahala, ya nggak bakal ketemu. Tapi kalau secara umum kayak Nabi SAW ketika kurban Idul Adha, dia bilang, ya Allah, ini buat saya dan seluruh umat saya. Sehingga ya yang seperti ini karena beda bingkai, beda cara argumentasi, ya memang ya yang satu bilang A, yang satu bilang B, ya tinggal kita yang waras-waras aja Pak. Udahlah, yang namanya perbedaan pendapat selama penyikapannya itu objektif, nggak berlebihan, ya silakan. Seperti itu. Walaupun juga ada hadisnya. Kalau hadis spesifik nggak ada. Kalau hadis spesifik saya hadiahkan untuk istri saya hadiahkan untuk paman saya, nggak ada. Tetapi nggak selalu hadis spesifik itu berlaku. Sama kayak nggak ada Nabi SAW adakanlah majelis taklim setiap Sabtu duha, nggak ada. Nggak bakal ketemu gitu ya. Adakanlah majelis taklim setiap Sabtu duha atau Sabtu ba'da maghrib, ya kan nggak bakal ada. Gitu. Tetapi pakai nilai-nilai yang umum itu pun juga valid untuk dipakai untuk berdalil. Kalau maaf gimana Pak? Maaf dimaafkan. Sama. Kalau berdoa kan udah jelas gitu. Ya kayak misalnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu kan semuanya berarti. Ya boleh. Ya boleh Pak. Boleh Pak. Jadi proses baca di surat Ibrahim 41 Pak. Itu kan doa dari kita, doa ayat dan minal mu'minin wal mu'minat. Ya, Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Sehingga memang mendoakan orang lain ya insyaallah ya boleh banget. Boleh banget. Allah. Baik, demikian kajian kita hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan bisa ketemu lagi di hadis ke-28 bulan depan. Semoga kita amalkan dan